setia, selamat datang kembali di podcast kita. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu kecanduan gadget. Pernahkah kamu merasa sulit untuk melepaskan ponselmu, bahkan saat sedang makan atau berkumpul dengan teman? Atau mungkin kamu sering merasa gelisah jika tidak ada notifikasi yang masuk? Jika iya, kamu tidak sendirian. Mari kita bedah lebih dalam fenomena ini dalam sudut pandang psikologi. Oke, dari sudut pandang psikologi itu sendiri, kecanduan gadget atau yang sering disebut nomophobia adalah kondisi di mana seseorang merasa sangat tergantung pada perangkat elektronik seperti ponsel, tablet, atau komputer. Kondisi ini tidak hanya mengganggu produktivitas, hubungan sosial, tetapi kondisi seperti ini juga dapat mempengaruhi kesehatan mental kita. Lalu, apa sih sebenarnya yang membuat kita itu begitu terikat dengan gadget? Jawabannya terletak pada mekanisme psikologi yang sangat kompleks. Salah satu faktor utama adalah penguatan positif. Setiap kali kita mendapatkan notifikasi, like, atau komentar di media sosial, otak kita melepaskan dopamin, neurotransmitter yang terkait dengan perasaan senang dan kepuasan. Hal ini menciptakan semacam lingkaran setan di mana kita akan terus-menerus mencari stimulasi untuk mendapatkan dosis dopamin yang sama. Selain itu, teori pembelajaran sosial juga berperan penting. Kita sering mengamati orang-orang di sekitar kita yang mungkin menghabiskan banyak waktunya di depan layar. Hal ini dapat membuat kita merasa bahwa perilaku tersebut adalah suatu hal yang normal, suatu hal yang wajar, dan bahkan mungkin diinginkan. Selain itu selain teori pembelajaran sosial, konsep lain yang relevan adalah kebutuhan akan kontrol. Jadi, dalam dunia yang serba cepat dan tidak pasti ini, gadget memberikan kita ilusi kontrol. Kita bisa mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Serta kita dapat terhubung dengan orang lain secara instan. Namun kenyataannya, kita justru menjadi terkendali oleh gadget itu sendiri. Karena kita sudah terlalu nyaman dengan ilusi kontrol yang diberikan oleh gadget itu tadi. Oke, kecanduan gadget itu juga memiliki beberapa dampak negatif baik secara fisik maupun secara mental. Beberapa di antaranya adalah seperti gangguan tidur, masalah kesehatan mental, penurunan produktivitas, kerusakan hubungan sosial. Gangguan tidur itu kan kenapa bisa menyebabkan gangguan tidur? Karena cahaya biru dari layar gadget itu dapat mengganggu produksi melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur kita. Nah, karena hormon yang mengatur siklus tidur kita itu tadi, produksi melatoninnya itu terganggu oleh layar gadget itu sehingga kita mengalami gangguan tidur atau sulit tidur seperti itu ya. Terus yang kedua yaitu masalah kesehatan mental. Kecanduan gadget dapat memicu kecemasan, depresi, dan perasaan kesepian. Jadi itu sangat berpengaruh kepada kesehatan mental kita kalau kita itu sudah kecanduan terhadap gadget itu tadi, kita menjadi terkendali sehingga kesehatan mental kita juga akan bermasalah seperti itu. Oke, yang ketiga yaitu penurunan produktivitas. Sulit untuk fokus pada tugas-tugas penting ketika terus-menerus tergoda untuk memeriksa ponsel. Nah, jadi kita itu pengennya selalu menggunakan ponsel Jadi produktivitas kita itu berkurang. Jadi kita itu lebih suka untuk bermain ponsel seperti itu Jadi kita tidak produktif dalam hal yang lain.
Oke, yang keempat yaitu kerusakan hubungan sosial. Kecanduan gadget dapat menghambat interaksi tatap muka dan membuat kita merasa terisolasi. Ya, gadget itu tadi dapat merusak hubungan sosial. Jadi kita kan kayak main ponsel terus, umpama kita sedang ngobrol sama teman, kita lagi kumpul sama teman gitu ya. Itu zaman sekarang tuh bukan ngobrol lagi, tapi kita tuh udah sibuk dengan gadget kita sendiri gitu. Jadi sibuk dengan ponsel masing-masing, jadinya interaksi kurang seperti itu. Terus karena udah ada gadget, kita bisa melakukan video call atau seperti apa, jadi kita itu jarang banget interaksi tatap muka seperti itu ya. Nah, untuk tadi dampak kecanduan gadget udah saya jelaskan ya. Berarti sekarang itu tinggal bagaimana sih cara kita untuk mengatasi kecanduan gadget itu tersebut? Apakah bisa gangguan gadget itu kecanduan gadget itu tadi diatasin seperti itu ya? Jawabannya adalah kecanduan gadget bisa diatasi ya. Kecanduan gadget itu bukan masalah yang tidak bisa diatasi. Jadi walaupun terdengar menakutkan gitu ya kecanduan gadget, tapi kecanduan gadget tersebut masih bisa diatasi, oke? Berikut adalah beberapa tips yang dapat kita lakukan ya, kita coba. Yang pertama, batasi waktu penggunaan gadget. Tetapkan jadwal khusus untuk menggunakan gadget dan patuhi jadwal tersebut seperti itu. Mungkin sehari 2 jam atau mungkin 1 jam seperti itu ya. Jadi kita itu harus membuat jadwal khusus untuk menggunakan gadget dan patuhi jadwal tersebut. Contohnya pagi hari jam segini gitu, atau mungkin siang hari jam segini gitu. Jadi nggak terus menerus, kita udah punya jadwal gitu. Oke, yang kedua, buat zona bebas gadget. Tentukan tempat-tempat tertentu di rumah atau di tempat kerja seperti itu ya, di mana kita boleh menggunakan gadget. Jadi selain di zona bebas gadget itu tersebut, kita tidak boleh menggunakan gadget. Jadi kita hanya boleh menggunakan gadget di tempat-tempat tertentu saja seperti itu. Jadi nggak bebas gitu ya. Oke, yang ketiga, cari aktivitas alternatif. Isi waktu luangmu dengan kegiatan yang lebih produktif dan bermanfaat, seperti berolahraga, membaca, atau berkumpul dengan teman. Gitu. Jadi kita tidak terus-menerus menggunakan ponsel kita, menggunakan gadget. Kita gunakan waktu kita itu lebih produktif dan bermanfaat ya. Contohnya mungkin membaca, berkumpul dengan teman, seperti itu, atau olahraga tadi ya. Oke, yang keempat, cari dukungan. Bicarakan masalahmu dengan orang terdekat atau pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan psikolog seperti itu ya. Jadi kita itu butuh teman untuk mencari solusi atau meminta nasihat seperti itu ya. Jadi kita bicarakan tentang masalah kita, tentang keluhan kita terhadap tadi kecanduan gadget tadi atau mungkin enggak dengan orang-orang terdekat, dengan teman, bisa kita berkonsultasi dengan psikolog seperti itu ya. Oke, tadi ya cara-cara mengatasi kecanduan gadget ada 4. Mungkin itu bisa kita coba ya, kita bisa terapkan cara-cara tersebut. Oke, mengatasi kecanduan gadget memang membutuhkan usaha yang konsisten. Namun dengan kesadaran dan kemauan yang kuat, kita pasti bisa melakukannya. Ingat, hidup yang lebih seimbang dan bahagia tidak bergantung pada layar ponsel seperti itu ya. Walaupun kenyataannya kita memang di zaman sekarang membutuhkan ponsel seperti itu ya. Ponsel seperti kebutuhan pokok ya kalau zaman sekarang itu. Oke, demikianlah pembahasan kita mengenai kecanduan gadget dan kaitannya dengan konsep psikologi. Semoga podcast ini dapat memberikan wawasan baru dan membantu kita untuk lebih bijak dalam menggunakan gadget. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya.